cuman ini kayaknya udah dibendung deh. Nah ini ada pasir, bendungan-bendungan darurat kayak gini. Ini kalau nggak dibendung, siangnya itu tiba-tiba naik gitu, naik lagi kayak gitu. Ya mungkin karena masih musim hujan di daerah penghuluan, di daerah hulu sana itu masih hujan, kiriman air tetap dikirim terus ke daerah bawah sini atau daerah dataran rendah di sini. Lanjut guys, di sini udah nggak terlalu parah sih, cuman ada satu lagi yang ya menurut saya itu lumayan parah banget sih. Itu kalau kurang seimbang motor itu bisa jatuh guys. Soalnya air yang nyebrang ke jalan ini di samping deras dia lumayan dalam guys, kayak kalau misalkan diukur mungkin selutut ya mungkin sejengkal 2 jengkal kayak gitu. Kalau motornya bisa lewat, belum tentu kan orangnya bisa nyimbangin kayak gitu dengan derasnya air yang nyebrang kayak gitu. Kalau kayak gini kan masih mending nih, masih bisa nih di handling. Cuman kalau udah lebih dalam dari ini harus butuh keseimbangan ekstra guys buat nggak jatuh. Matic, dilemanya Matic ya musim banjir ini, berkah buat bengkel mungkin. Mungkin itu pepatah mengatakan di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi kesulitan para pemotor itu pas saat banjir kan, ya kemudahannya buat para pebengkel. Kalau nggak rusak nggak mungkin ke bengkel kan orang. Tapi kalau misalkan udah banyak motor yang rusak, jadi berkah juga buat yang usaha bengkel kayak gitu. Pagi-pagi belum mandi udah disuruh basah-basahan guys. Dulu juga saya sama istri kalau nggak salah di sekitar sini, waktu masih pakai Aerox itu sempat jatuh guys di banjir ini. Jatuhnya itu bukan karena nggak seimbang, cuman karena di jalan ini kan banyak sampah, terus sampahnya itu kita nggak lihat sampah apa aja yang di tengah jalan kayak gini. Terus ada apa ya kemarin itu, kalau nggak salah kayu kecil kayak gitu, terus kena ban depan licin, terus jatuh. Nah di kondisi banjir yang kayak gini, nah kayak gini kan harus keseimbangan ekstra ya. Ini sebenarnya kalau lewat biasa, kalau kurang seimbang ini bisa jatuh. Nah ini guys, lumayan deras kan airnya. Udah buat bendungan darurat dari sebagian rumah. Dan sebagian rumah di sini pun halaman depannya lihat ada yang udah siaga dari jauh-jauh hari kayak gitu, buat bikin halaman setinggi mungkin buat menangkal air banjir kayak gini nih. Ini tahun-tahun kemarin nggak ada nih halamannya kayak gini. Tapi kalau orang yang biayanya nggak ada, ya mau nggak mau nikmatin aja air yang banjir kayak gitu. Bukan nikmatin sih, lebih ke pasrah ya. Nggak bisa nyelamatin dari aliran air yang deras kayak gitu. Di sini juga lumayan dalam guys. Di sini malah tahun-tahun kemarin nggak ada nih di sini yang kerendam. Padahal di sini lumayan tinggi jalannya. Cuman ya itu tadi, karena di bantaran sungai airnya semakin tahun semakin naik, ya mau nggak mau yang tahun-tahun sebelumnya kena air, yang nggak kena air maksudnya tahun ini kena juga.
Di sini ada satu lagi guys, satu lagi yang buat saya berpikir keras buat lewatin banjirnya. Tapi kayaknya udah dibendung deh. Kalau nggak dibendung lebih parah lagi kayaknya. Pagi tadi saya lewat di sini, apa ya? Udah nggak terlalu deras. Saya kira airnya surut guys. Cuma kayaknya udah dibendung dari pinggir sungainya. Nah kalau mobil kan enak tuh, dia nggak peduli sama orang di samping selama nggak ada yang ngeganggu. Tapi kalau kayak gini, ada motor di depan, biasanya dia ngerem. Nah kalau nggak ngerem nanti dikejar sama motor guys. Gas aja terus pak. Nggak ada motor juga. Saran waktu banjir apa ya cocoknya ya? Kalau saya pribadi sih, waktu banjir saran yang paling bagus itu tau nggak apa? Jangan kemana-mana aja. Kalau lo pikir buat jalan ke sana kemari kayak gitu, ya di bagian jalan manapun pasti ada potensi ketemu banjirnya kalau daun kondisinya kayak gini. Nah di sini sebenarnya paling parah saya ngelewatin banjirnya. Cuman ini kayaknya udah dibendung deh. Nah ini ada pasir, bendungan-bendungan darurat kayak gini. Ini kalau nggak dibendung parah banget. Sepanjang jalan guys, jalan-jalan. Iya, rem pak rem. Kasihan pemotornya pak kalau basah. Dia udah mandi itu mah. Ini plat Tanjung Tabalong. Tanjung Tabalong. Sebenarnya ini kiriman dari Tanjung Tabalong juga sih. Banjir-banjir kayak gini. Hujannya di sana, terus debit air yang dikirim sampai ke sini. Ya, bagi-bagi berkah lah. Di sana dapat hujannya, di sini dapat banjirnya ya guys. Soalnya di sini hujan juga, cuman kalau di sini hujannya airnya itu nggak lari kemana-mana lagi, cuman ngendap aja. Kalau nggak udah apa ya? Kalau udah hujan kayak gitu. Kebetulan juga mobil-mobil besar lewat sini. Karena kebetulan jalan alternatif di daerah Balangan itu jembatannya rusak kayak gitu. Jadi mobil-mobil besar ini kayak truk-truk gede mengangkut semen dan angkutan-angkutan berat itu lewat sini juga. Ini lumayan parah sih di sini. Masing-masingnya menyelamatkan perkakas-perkakas yang ada di pinggir jalan guys. Sebenarnya yang kasihan sih rumah yang di sebelah sini. Kalau misalkan airnya nyebrang kayak gini, ini kan kayak halaman ini. Nah ini halamannya udah lumayan kerendam banjir. Terus kerendam banjir, akses buat dia keluar itu juga susah kayak gitu. Nggak bisa bayangin deh saya kalau misalkan 10 tahun 15 tahun ke depan separah apa kondisinya jalanan-jalanan yang dilalui banjir kayak gini. Sekarang kan lagi menjamur ya untuk di daerah sini apa ya, sepeda listrik, motor listrik kayak gitu, karena BBM lagi naik-naiknya. Ini gimana ya kondisinya kalau misalkan banjir kayak gini? Itu konslet nggak ya? Coba deh kalian kasih tahu kalau misalkan ada yang pernah jalan terus jalan pakai motor listrik atau misalkan sepeda listrik ya, kena banjir terus apa keluhannya, atau misalkan aman-aman aja. Setahu saya sih itu didesain kalau misalkan di banjir katanya ada apa ya, komponen-komponen yang memang kedap air kayak gitu, kayak apa ya, tempat baterai kayak gitu dilindungin gitu. Cuman ya yang namanya air ya, biar dibikin dengan sedemikian rupa
apalagi banjirnya kayak gini, apa bisa selamat ya? Oh, bukan itu selamat orangnya ya, motornya yang selamat kayak gitu. Pagi tadi aja saya dengar cerita dari teman, dia kebetulan pakai motor bebek. Saya ngiringin katanya apa, ngiringin motor mas katanya menerobos banjir, dia nggak mati tapi saya mati. Setelah saya cek motor dia fiction mas. Sedangkan motor saya katanya Jupiter atau PGR kayak gitu. Motor bebek. Jadi beda desain ya. Jadi fiction atau motor-motor naked kayak gini didesain emang agak tinggi, terus knalpotnya juga lebih naik kayak gitu. Kalau motor bebek otomatis ya kerendam sih, apalagi businya yang posisinya itu dekat banget sama air. Parah sih kondisinya sekarang. Ini aja perjalanan harusnya dari kota ke rumah itu sekitar 15 menit, jadi mungkin setengah jam lebih ya. Makan waktu, menguras energi juga, menguras kesabaran. Gak bisa kebut, aduh macam-macam dah. Udah kering di sini guys. Di sini udah kering, cuman sedikit lagi sih, udah deket rumah juga. Oke, mungkin itu aja dulu infonya ya guys, buat dari daerah saya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kalau lebih umumnya mungkin di daerah Kalso ya, Kalimantan Selatan. Kondisi saat ini memang rata-rata daerahnya diguyur hujan terus dan mengakibatkan ya meluapnya beberapa air sungai yang mengakibatkan banjir. Oke, thank you untuk video hari ini. Terima kasih kalian yang udah nonton. Like videonya jika kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu lagi untuk video atau trip selanjutnya. Oke, thank you. Bye bye.